ternyata saya sudah sampai di selesai modul 2 iya ya? gitu. Sudah Jadi selesai. lega Pak ya, sudah Lega, selesai alhamdulillah. Sudah paling tidak ya 50% sudah. Dan ternyata bisa dilalui. Ya dulu dikhawatirkan Pak ya. Ya. Gimana pretesnya Pak? Kalau pretest modul 2 nilainya di bawah KKM. Kalau postesnya alhamdulillah. Yang penting postes ya. Alhamdulillah. Bagaimana Bapak membagi waktu dalam menjalani peran sebagai guru kelas dan sebagai dalam mengikuti pendidikan guru penggerak? Laksanakan kewajiban saya, jangan sampai yang menjadi tugas saya ketika masuk kelas saya tidak masuk. Jangan sampai kelas ya kewajiban saya itu terbengkalai gitu. Kemudian terkait dengan program CGP ini, saya mencoba untuk mensiasatinya. Satu, kalau dengan tugas saya mencoba untuk kerjakan. Kalau misalkan ada waktu luang saya kerjakan. Kemudian malam juga saya kerjakan juga. Sampai terkadang ya larut malam atau dini hari saya coba bikin terkait dengan tugas-tugas CGP. Tapi dapat diatasi Pak ya? Bisa diatasi insya Allah. Kemudian Pak, bagaimana dukungan kepala sekolah kepada Bapak terkait pendidikan guru penggerak? Alhamdulillah Bu, kalau dukungan kepala sekolah sangat mendukung, terutama terhadap program-program peningkatan kompetensi guru, terlebih di program guru penggerak ini kepala sekolah alhamdulillah sangat mendukung. Salah satunya dengan melibatkan guru-guru lain untuk mendukung saya dalam pertemuan-pertemuan, dalam membantu saya untuk mempromosikan budaya positif. Jadi semua Panggilan seluruh sekretaris kelas. Apakah dukungan itu sudah cukup baik Pak? Atau ada yang masih Bapak harapkan lebih dari itu? Jelas Bu, ada harapan. Semakin hari kan semakin tantangan itu kan semakin menantang kita untuk lebih kreatif lagi, sehingga dukungan pun yang saya butuhkan pun tentunya harus lebih dari yang sebelum-sebelumnya gitu. Harapan itu kan pasti ada ya Pak? Iya. Dapat ini hari ini, besok diharap lebih dari Ya. itu ya. Kemudian Pak, Bapak mendapat umpan balik respon yang diterima dari murid, apa perbaikan Bapak ke depannya? Ya, terkait dengan respon yang positif, saya merasa bersyukur ya. Tetapi juga tidak jumawa gitu bahwa saya sudah melakukan yang baik. Nah, tetap kalau respon yang positif, saya tetap rendah hati gitu, tetap memperbaiki dan juga berusaha untuk meningkatkan ke arah yang lebih baik lagi. Terkait dengan respon yang negatif, terlebih itu kan menjadi refleksi saya, menjadi refleksi, menjadi evaluasi saya dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan, terutama dalam proses kegiatan belajar mengajar di kelas maupun di luar kelas. Sepanjang ini Pak, bagaimana sebagai siswa kan
ada perkembangannya Pak ya. Nah, yang Bapak ketahui bagaimana respon siswa yang akhir-akhir ini. Yang akhir-akhir ini respon siswa dari kalau misalkan yang saya masuk kelas Bu ya Bu ya, beberapa kelas yang saya ajar, sebagian besar kurang lebih 60% lah ya, 60% sudah mulai respon positifnya sudah terhadap apa yang saya lakukan. Namun juga tidak saya pun tidak tidak menutup gitu ya, tidak menutup bahwa memang ada beberapa siswa yang memang belum untuk mencoba untuk berubah, belum. Tapi ada, kalau menurut saya sudah ada perbaikan Ada ya? gitu. Artinya siswa merasakan, Iya, merasakan ada perubahan ada ya. perubahan. Seperti tadi di kelas kan, ketika saya nyebut gimana kesepakatan, mereka sudah gitu, sudah menyadari kesepakatan kita. Jadi tidak perlu saya harus marah ibaratnya. Mereka sudah saling mengingatkan. Ya, peran juga sebagai pengawas, sebagai kontrol di dalam kelas ya Pak ya. Jadi tinggal dibalik saja. Yuk kita kesepakatannya apa? Nah, mereka sudah mengerti. Iya, jadi kesepakatan kelas itu sebagai pengingat. Sebagai pengingat. Kemudian Pak, apa rencana Bapak akan melakukan pada bulan depan untuk komunitas praktisi kan sudah terbentuk Pak ya. Nah, rencana bulan depan mau dibawa kemana atau apa kegiatan? Rencananya sih yang pertama saya berkoordinasi dengan kepala sekolah terkait materi-materi yang sudah saya dapatkan. Itu yang pertama. Setelah berkoordinasi, kemudian saya berencana mensosialisasikan materi yang telah saya dapatkan, terutama di materi terkait dengan pembelajaran diferensiasi, kemudian pembelajaran sosial emosional, dan juga pembelajaran atau materi paling saya buat pertemuan lah itu dengan setelah proses pembelajaran misalkan ada waktu sedikit, kalau misalkan secara formal itu ya Pak Amir ya, saya minta izin kalau misalkan nanti di rapat pembinaan misalnya saya masuk ke sana gitu. Kemudian dalam merealisasikan tadi komunitas praktis itu strategi apa yang sudah Bapak rancang, sudah Bapak pikirkan untuk pelaksanaan itu? Strategi. Yang pertama sih ceramah, yang kedua diskusi, itu strategi, dan tanya jawab lah. Kita banyak muncul Pak ya, karena di komunitas praktis itu memiliki persamaan masalah ya, kendala. Berdiferensiasi Pak ya. Bapak sudah dapat tadi di modul T1 ya. Nah, bagaimana praktek pemetaan kebutuhan belajar murid yang sudah Bapak pelajari pada modul 2.1? Yang pertama sih
memetakan profil belajar dulu, profil murid dulu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kesiapan belajar mereka, dan juga yang ketiga minat. Seperti yang sudah saya lakukan, jadi memang saya merasa menanyakan dulu kesiapan belajar mereka, sama kesiapan belajar mereka yang memang apakah mereka punya gawai. Kalau punya gawai ada paketnya atau tidak, saya coba menanyakan kepada mereka. Kalau misalkan yang punya gawai kemudian ada paketnya, silakan bawa. Kalau misalkan tidak, silakan bawa sumber belajar lain, paket atau buku yang sudah pernah yang itu sumber atau buku catatan dari kakak-kakaknya yang dulu KN. Saya menyatakan dengan profil belajar mereka. Maklum saya yang bisa diajak lari, kemudian yang bisa diajak jalan, saya coba untuk itu. Dan minat, gitu. Dan juga minat belajar. Terkadang mereka minatnya itu ada yang memang ingin, pernah di satu waktu itu satu proses pembelajaran saya coba menayangkan sesuatu, menayangkan gambar. Coba kalian misalkan tentang gambar ini, silakanlah ekspresikan tentang gambar ini. Ada yang buat satu paragraf, ada juga yang memang pakai gambar, pakai cerita sedikit gitu. Dan ternyata memang ada murid yang memang bisa, dia hanya berupa gambar saja dia bisa mengilustrasikan dari gambar tersebut bercerita gitu. Yang menurut saya secara, kalau misalkan kamu belajar silakan baca ini, dia kurang. Tapi ketika misalkan dia diberikan gambar, sudah dia bisa menulis, mengilustrasikan dan bisa menghubungkan dengan konsep-konsep IPS yang pernah mereka ajarkan, maka saya ajarkan. Kalau tadi Bapak pakai pemetaan apa? Kalau tadi itu pertama minat dan kesiapan. Iya. Bagaimana Bapak merancang untuk minat ya? Apa yang Bapak gunakan untuk minat itu? Indikator apa yang Bapak gunakan? Kalau berdasarkan minat, dalam rancangan nah itu minat itu karena kalau saya tadi itu ya kelompok itu pertama saya memandangnya minatnya itu mereka lebih tertarik untuk berkelompok, membuat kelompok-kelompok tertentu dengan tidak secara konvensional gitu. Jadi langsung lah, kalau konvensional kan di meja-mejanya itu per kolom, mereka menyesuaikan diri sesuai dengan minatnya. Saya pengen bergabung dengan kelas itu saya namanya seperti itu yang tadi. Kemudian yang siapa belajar, ada yang bawa HP, ada juga yang bawa buku. Saya sih kemarin itu tidak misalkan kalian tidak punya HP, kemudian ada HP tapi tidak punya pulsa ya. Kalau untuk minat mereka lebih tertarik kepada ketertarikannya lebih berkelompok dengan teman sesama ini. Belum mengarah kepada ke bidang studi yang lain. Kalau yang tadi. Tadi itu setiap kelompok itu ada yang tidak punya bawa HP tadi ya? Ada.
ada yang tidak bawa HP ada. Karena mereka memang pada waktu itu pun saya tidak memaksakan. Silakan kamu mau bawa HP silakan. Mau bawa buku paket, kemudian misalkan sumber lain seperti LKS atau yang memang berhubungan silakan. Tergantung kesiapan mereka. Jadi tadi itu Bapak pemetaannya berdasarkan kesiapan. Ya, kesiapan. Nah, di lain hari gitu Pak ya, apakah sudah terbiasa Bapak menggunakan pemetaan ini? Belum terbiasa. Kemudian untuk pemetaan itu Pak, apa yang Bapak gunakan? Namanya kan bisa paket, Iya. wawancara. Nah, yang sudah pernah Bapak lakukan selama ini, selama Bapak mendapatkan materi modul 2 ini, tentu pernah Bapak praktekkan di kelas Iya. ya. Nah, pemetaan apa yang Bapak gunakan dan bagaimana Bapak memproses pemetaan tersebut? Yang pertama sih, ya saya secara langsung wawancara langsung. Kamu maunya seperti apa proses pembelajaran kita ini? Kemudian supaya mendukung proses pembelajaran, dukungan apa yang perlu kamu lakukan, perlu kamu bawa? HP Pak, silakan bawa. Dan setelah itu HP saya tarik lagi, memang sudah sepakat. Ketika proses pembelajaran selesai, HP dikumpul lagi. Seperti itu. Pada waktu diskusi di kelas, Bapak sudah mengelompokkan mereka berdasarkan pemetaan. Belum. Oh, berdasarkan pemetaan apa? Umpamanya seperti tadi kesiapan belajar. Iya. Ada yang siap, ada yang setengah, ada yang tidak sama Oh, sekali. sudah Sudah pernah ya. Nah, melalui apa? Sehingga Bapak sudah tidak wawancara langsung ya, dengan menonton. Tapi sebelum proses pembelajaran. ya. Kemudian adalah Bapak Produknya berupa informasi yang saya dapatkan bahwa mereka memang minat ataupun kesiapannya dalam proses pembelajaran berbeda gitu. Jadi kesiapan belajar mereka, Pak saya ingin bawa HP silakan, Pak saya ingin bawa buku saja silakan. Jadi hanya berupa informasi yang saya dapatkan informasi lisan dari mereka, tidak berupa informasi tulisan. Nah itulah yang karena wawancara langsung gitu ya. Ya. Kemudian pada waktu Bapak mengelompokkan, berarti yang bawa HP, gawe satu kelompok. Iya. Yang bawa buku satu kelompok. Iya. Oh, gitu. Gitu. Kalau minat pernah Bapak mencoba? Minat. Iya, minat pernah Bu. Jadi mereka itu pernah saya tawarkan terhadap konten materi tertentu. Jadi mereka silakan kamu minatnya di membahas konten materi yang mana nih, yang A atau yang B, yang C. Nah itu, jadi mereka itu, oh Pak saya pengen yang membahas konten materi A, silakan. Yang B, silakan. Jadi pemahaman saya baru sebatas itu bahwa lebih ke konten materi minatnya. Mereka itu lebih ke konten materi, memilih konten materi yang diminati oleh mereka. Tapi ketika proses eksplorasi kemudian proses presentasinya sama. Berarti dalam kelompok, pokoknya di dalam kelompok mereka ada dua kelompok ya. Berarti tiga kelompok berbeda-beda. Ya, Berdasarkan konten materinya berbeda. Jadi setiap kemudian Bapak menggunakan yang kontennya tadi antara kelompok 1, 2, dan 3 itu Berbeda pembahasannya. Berbeda. dengan produk yang berbeda juga Dengan kan? produk yang berbeda.
Kemudian Saatnya jam 5 dimulai. coba kan istirahat. Silakan demikian Hal-hal apa yang Bapak rasakan dari apa yang Yang pertama itu kebutuhan pendidikan. Konsep awalnya kan tujuannya lebih variatif, pembelajaran variatif. Dan juga meminimalisir instruksi dalam kelompok besar, meminimalisir makna perintah kita aja. Jadi instruksi kita itu jadi minim dalam kelompok besar mereka, karena memang informasinya satu tapi lebih dikembangkan oleh mereka sendiri. Jadi makna informasi yang biasanya informasinya kamu harus ini, jadi lebih minim gitu dari guru itu. Manfaatnya itu informasi jelas tapi instruksinya sedikit gitu. tadi kan Bapak merasakan manfaatnya di Bapak ya. Nah, bagi siswa apa manfaatnya Pak? Siswa sih alhamdulillah senang. Kalau saya memandangnya begini, ketika siswa sudah senang belajar, ya alhamdulillah. Bagi saya itu sebuah keberhasilan. Senang saja dulu. Kalau bagi saya gitu. Apakah ada kendala apa dalam Bapak mengimplementasikan strategi pendidikan sosial? Kendala Pasti ada. ya? Soalnya sama kita menyesuaikan media dengan konten materi lah, dengan kebutuhan murid. Dan apa yang Bapak lakukan untuk mengatasi kendala tersebut? Untuk mengatasi hal tersebut, ya, pertama saya membaca ulang kembali materi diferensiasi itu, mempelajari materi kembali, kemudian mencoba untuk meminimalisir kesenjangan. Atau masih belum maksimal atau masih memang puas dengan Relatif Bu, kesuksesan itu kalau saya pada saat murid senang, berarti saya merasa alhamdulillah berhasil lah gitu ya. Itu merasakan Pak ya, merasakan tujuan Iya. tercapai ya. ya. Kemudian Pak, bagaimana tanggapan atau perubahan yang terlihat pada murid setelah Bapak menerapkan strategi tersebut? Tanggapan murid. Tanggapan murid. Variatif Bu, ada yang biasa saja, ada yang memang senang gitu. Biasa saja dan senang, dan itu membuat bagi saya ya berarti harus lebih meningkatkan
meningkatkan lagi proses pelayanan dalam KBM. Itu rencana ke depan Pak ya. Setiap pertemuan ketika di kelas ya saya berusaha untuk memberikan yang terbaik gitu ya. Kemudian kalau misalkan ada hal-hal yang memang saya pikir itu memang menjadi masukan bagi saya, kenapa tidak harus dipenuhi? Ya kenapa tidak, kita harus ya, tidak mau kita harus yang terbaik. Cerdas berkarakter itu kita, berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Oh dia ada lagi Pak. Setelah Bapak melewati 4 bulan Kita pelajar Pancasila.